Pak. Oke. Ya, selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Sehat. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya, hari ini kita masuk ke pembelajaran sejarah peminatan lagi ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau share screen bentar dulu ya. Apakah terlihat di layar anak-anakku sekalian? Belum, Pak, masih. Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Lagi proses Nah, berarti. sudah, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Ya, baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar lagi tentang sejarah peminatan. Sebelum kita memulai pembelajaran sejarah peminatan, anak-anakku sekalian untuk mendukung pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak boleh nih bisa men-share QR code, yaitu ada bahan ajar dan lembar kerja peserta didik yang akan kita gunakan pada hari ini. Jadi kalau sudah anak-anakku sekalian sudah download bahan ajar dan LKPD, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sudah di-download semuanya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, pembelajaran yang baik adalah ketika kita memulai dengan doa. Jadi, yuk kita mulai berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya Aziz dipimpin doanya teman-teman. Sebelum belajar, siap, perhatikan semua. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita memulai, kita coba cek-cek dulu nih kelas kita. Gimana kelas kita? Ada kelas sampah di kelas kalian? Terus bagaimana ini? Pokoknya kita siapin yang nggak berhubungan dengan pembelajaran, ditaruh dulu biar kita fokus untuk pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang belakang coba dirapin dulu. Ya. Oke, bagus, pintar. Nah, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Bapak cek kehadiran dulu ya. Abdul Aziz ada. Hadir, Pak. Hadir. Diana Ratna Intan. Hadir, Pak. Gresandi Putra. Oh ya. Hadir, Pak. Oke, Mega Nur Alvira. Ada, Pak. Oke, Yeni Yanti. Hadir selalu, Pak. Mantap. Oke, jadi hari ini kita bagus. Yang hari ini yang nggak masuk hanya si Nihil saja. Alias semuanya masuk ke kelas. Kita lanjut saja pembelajaran kita. Nah, kita akan membahas mengenai tentang revolusi Prancis. Kira-kira nih dilihat dalam layar kalian masing-masing yang ada di depan. Apa sih yang kalian ketahui tentang revolusi Prancis? Ada yang tahu nggak nih tentang revolusi Prancis? Apa ya revolusi Prancis? Ada yang bisa jawab? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu ya. Kalau nggak tahu berarti kita akan membahas tentang revolusi Prancis pada hari ini. Nah, kalau kalian mendengar kata Eropa, mendengar kata Prancis, apa sih yang ada dalam benak kalian? Kira-kira kalau ada kata Eropa, Prancis, apa tuh? Kenapa, Aziz? Menara Eiffel. Oh, Menara Eiffel. Menara Eiffel di mana tuh, Ziz? Prancis, Pak. Oke, kalau dengar kata Eropa, ada lagi nggak yang di benak kalian, anak-anakku sekalian? Yang lain mungkin? Kebudayaannya tinggi, Pak. Oh, kebudayaannya tinggi, benar. Modern ya, berarti Iya, betul, Pak. lebih hebat, mantap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kan sebelumnya kita sudah membahas mengenai revolusi Amerika nih. Nah, ada nggak sih kira-kira keterkaitan dengan revolusi Amerika dengan terjadinya revolusi Prancis? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu? Ya, jadi mungkin kita mengingatkan kembali ya. Jadi kemarin revolusi Amerika kan memang terjadi
bisa terjadi karena salah satunya adalah bantuan dari Prancis yang dipimpin oleh Lafayette. Nah, dari sini orang-orang Prancis melihat orang-orang Amerika ketika negaranya itu ditindas sama pemimpinnya, mereka memberontak. Nah, gara-gara semangat dari revolusi Amerika inilah yang membuat Prancis juga mengikuti semangat dari revolusi Amerika. Makanya melakukan terjadinya revolusi Prancis. Nah, Historia es Magista Vitae artinya adalah sejarah adalah guru terbaik. Jadi diharapkan dengan adanya sejarah merupakan sebuah pengalaman yang akan menjadikan kita bijaksana dan pintar. Artinya sejarah itu membuat suatu bangsa menjadi arif bijaksana dan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh para pendahulunya atau kesalahan pada masa lalu. Ini merupakan sebuah slogan yang anak-anak sejarah paham sekali. Jadi Bapak berharap dengan kita belajar sejarah pada hari ini merupakan pembelajaran yang bermakna. Artinya dari peristiwa revolusi Prancis kita bisa mengambil hikmahnya agar tidak terulang lagi nih yang terjadi di Prancis terulang lagi ke Indonesia. Nah, semangat atau slogan dari revolusi yang Prancis yang terkenal adalah mengenai liberté, égalité, dan fraternité. Jadi, ini merupakan bahasa Prancis yang artinya adalah kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. 3 hal inilah yang menjadi dasar atau pokok dari semangat revolusi Prancis. Dan semboyan ini menginspirasi gerakan pembebasan dari monarki atau dari kukungan absolutisme kerajaan di banyak berbagai wilayah di dunia. Ini acuannya, jadi seperti biasa pembelajaran kita pasti membahas tentang pengetahuan dan keterampilan. Ini kompetensi dasar yang akan kita bahas, yaitu diharapkan anak-anakku sekalian bisa menjelaskan tentang revolusi Prancis, dapat menentukan latar belakang dari revolusi Prancis, dan dapat menganalisis dampak dari revolusi Prancis. Itu untuk pengetahuan yang anak-anak diharapkan dapat. Dan untuk keterampilannya itu anak-anak sekalian dapat menyajikan hasil analisis tentang revolusi Prancis dan pengaruhnya dalam bentuk mading. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik, anak-anak dengan model pembelajaran model problem based learning, metode diskusi, ini anak-anak sekalian dapat menjelaskan mengenai, misalnya Bapak ngetiknya harusnya mengenai revolusi Prancis, dapat menentukan tentang revolusi Prancis, menganalisis dampak dari revolusi Prancis, dan membuat mading mengenai revolusi Prancis dengan mengembangkan sikap jujur, berpikir kritis, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, nanti anak-anak sekalian, Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Nah, tiap kelompok ini akan mengerjakan proyek mading. Pembuatan mading ini dikerjakan selama pertemuan ini. Nah, untuk aspek penilaian bisa dilihat yaitu mengenai isi, bahasa, kreativitas, dan kerapian. Dan setelah pengerjaan, mading akan dipresentasikan oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, untuk penilaiannya KKM kita di sekolah yaitu mengikuti KKM yaitu KKM-nya 70. Nah, anak-anak sekalian di sini juga selain pengetahuan keterampilan, Bapak juga akan menilai sikap anak-anak sekalian. Jadi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan Bapak nilai selama proses pembelajaran. Ini untuk pembagian kelompoknya. Jadi kelompok 1 itu ada Aziz, Diana, dan Yeni. Untuk kelompok 2 ada Mega dan Grace Sandi. Itu ya untuk bagi kelompoknya. Nanti bisa duduk per kelompok. Bapak bahas dulu ya. Nah, kalian lihat di layar. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini berkaitan dengan revolusi Prancis. Nah, hilang Pak itu Pak kepalanya. Kenapa? Hilang kepalanya. Ada. Iya. Kenapa ya hilang kepalanya? Jadi ini berkaitan. Dipotong. Oh, dipotong. Iya. Jadi ini benar kata Mega. Jadi ini berkaitan dengan revolusi Prancis. Salah satu peristiwa revolusi Prancis nantinya adalah adanya pemotongan di pisau gulatin kepada para bangsawan Prancis yang dianggap absolut atau dianggap tidak baik lah.
Nah, di sini adalah Maria Antoinette. Maria Antoinette ini merupakan istri dari Raja Louis ke-16. Nah, sebelum kita akan membahas materinya. Bisa kalian simak di video kali ini. Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang sejarah Hari Revolusi Perancis yang dimulai pada 14 Juli 1789. Revolusi Perancis adalah salah satu peristiwa sejarah yang paling berpengaruh di Eropa. Saat itu raja dan ratu mati dipenggal dan revolusi ini berakhir dengan berkuasanya seorang diktator bernama Napoleon Bonaparte. Rakyat Prancis memulai revolusi karena menuntut hak mereka dan juga Ya, jadi itu mengenai video literasi kita tentang revolusi Prancis. Ada yang bisa menangkap apa sih tentang revolusi Prancis? Ada yang bisa menjawab dari video tentang revolusi Prancis? Coba Bapak tunjuk. Coba Mega bisa jelaskan tentang revolusi Prancis dari video yang kamu tangkap? Bapak tadi suaranya kecil videonya. Oh ya, ada yang bisa nangkep gak? Kalau kamu tahunya tentang revolusi Prancis apa tuh Mega? Coba yang lain ada yang bisa? Tagar Institute. Ya, jadi revolusi Prancis begitu ya tentang perubahan pemerintahan dari negara Prancis. Nah, sebelum kita ini mungkin kita ice breaking dulu ya sebentar ya. Kita main tebak-tebakan dulu nih yang bisa jauh. Yang tahu jawabannya bisa dijawab ya. Coba dari yang pertama. Tentara apa yang paling kecil? Ada yang tahu? Tentara apa yang paling kecil ya? Ayo, ada yang bisa jawab gak? Ada yang bisa jawab tentara apa yang paling kecil? Diana bisa jawab gak apa tentara yang paling kecil? Tebak-tebakan loh ini. Tentara sekutu, Pak. Oh, tentara sekutu. Benar Mega. Tepuk tangan untuk Mega. Lanjut, kita tebak-tebakan selanjutnya biar fresh aja. Apa persamaan dari uang dan rahasia? Ada yang bisa jawab? Sama-sama diumpetin, Pak. Sama-sama diumpetin, bisa juga. Tapi yang lebih tepat adalah sama-sama susah dipegang. Nih yang terakhir, tebak-tebakan yang terakhir. Kalau saja ada sekolah yang berisi semua hewan, siapa yang sering terlambat? Hewan apa yang sering terlambat? Kalau ada sekolah hewan. Siput. Kalau ada sekolah hewan yang berisi semua hewan apa yang sering terlambat ya? Nyerah? Siput, Pak. Siput, bisa jadi. Tapi yang lebih tepat adalah jeng kaki 1000. Soalnya kakinya banyak, jadi kalau pakai sepatu kelamaan. Ya, jadi itu ya untuk ice breaking kita. Lanjut ya. Udah fresh kan semuanya? Udah, Pak. Oke, jadi untuk mading kita yang akan kalian kerjakan, kalian bisa lihat di LKPD yang sudah kalian download tadi, bahwa mading yang harus kalian buat itu adalah mading yang sekreatif mungkin. Nah, untuk mading, kalian bisa bikin kontennya
berdasarkan pertanyaan mendasar dari proyek kali ini. Yaitu kalian bisa menjelaskan mengenai revolusi Prancis, apa saja faktor yang melatar belakangi revolusi Prancis, terus bagaimana jalannya revolusi Prancis, lalu bagaimana pengaruh dari peristiwa revolusi Prancis. Jadi dari 4 pertanyaan mendasar ini bisa kalian cari jawabannya, lalu kalian tuangkan dalam mading kalian masing-masing. Setelah itu nanti dipresentasikan. Nah, untuk kriteria penilaian mading sendiri, yang pertama adalah ada isi, lalu ada bahasa, kreativitas, dan kerapian. Berarti kalau isi berarti dari konten materinya bagaimana, materinya apakah sesuai dengan pertanyaan mendasar. Untuk bahasa, kalian gunakan bahasa yang baik dan benar. Kreativitas berarti bagaimana pemilihan konsepnya, desainnya, terus bagaimana peletakan gambarnya. Yang keempat adalah kerapian, bagaimana kalian memotong gambar-gambar yang sudah kalian temukan dan ditempelkan, apakah rapi atau tidak. Nah, ini ada contoh-contoh mading nih yang bisa kalian tiru dan modifikasi. Ini contoh-contoh madingnya. Jadi ada mading-mading timbul, ada mading yang berbentuk gambar-gambar, ada juga nih mading yang berbentuk pohon, lalu ada mading yang berbentuk dari karton-karton ditempel. Di sini juga ada mading yang berbentuk global ya, bulat bumi. Pokoknya sekreatif mungkin yang kalian bisa gunakan untuk menjadi mading. Ya. Nah, sekarang silakan bergabung dengan kelompok-kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan diatur bangkunya ya, karena kan kita lagi kerjasama bikin mading. Jadi kelompoknya dibikin meja kotak. Jadi jangan kayak meja biasa. Dikumpulin dulu mejanya baru nanti bangkunya dirapihin. Habis itu seperti yang kemarin sebelumnya kan sudah Bapak bilang juga ya di pertemuan sebelumnya harus membawa peralatan-peralatan untuk keperluan mading. Silakan dikeluarkan dan dikerjakan. Begitu untuk kelompoknya bikin madingnya tadi sesuai dengan 4 pertanyaan. Silakan anak-anakku sekalian membuat madingnya. Sebelum membuat mading, ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin ada yang kurang jelas atau apa? Kelompok 1, Diana Aziz Yeni sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Udah Pak, udah jelas Pak. Sudah Pak, sudah jelas Pak. Baiklah, kelompok 2, Grace Andi dan Mega ada yang ingin ditanyakan? Sudah Pak, jelas. Oke, silakan diskusikan dulu pembuatan madingnya seperti apa, habis itu jawabannya apa, lalu nanti kalian eksekusi madingnya. Nanti Bapak mutar ke kelompok-kelompok kalian ya. Oke? Oke Pak. Ya Bapak ke kelompok 1, nih kelompok 1 mau bikin apa nih? Kelompok ini, kelompok Aziz, kelompok Diana mau bikin apa? Madingnya seperti apa? Lagi didiskusiin dulu Pak. Oke, kalau lagi diskusiin, lanjut ya diskusinya. Iya Pak. Oke, Bapak ke kelompok yang lain dulu. Mega dan Grace Andi mau bikin mading seperti apa nih? Yang berwarna-warni Pak. Oh, warna-warni. Udah alat-alat bahannya sudah dibawakan kemarin? Udah Pak, nih udah ada crayon, spidol, warna-warna, ada glitter juga. Wah, bagus sekali Mega, luar biasa, mantap, kreatif. Tinggal dieksekusi ya biar lebih mantap lagi. Nanti kita presentasikan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, waktunya sudah selesai. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai madingnya. Kelompok 1 Iya, udah Pak. sudah. Coba diperlihatkan madingnya. Iya, bagus Ya. sekali. Ya, kelompok 2 madingnya mana? Udah selesai kelompok 2 belum? Kelompok 2. Udah Pak. Coba diperlihatkan madingnya. Wih, Ini, bagus Pak. bagus juga kayak kelompok 1 ya.
Mantap anak-anak Bapak semuanya kreatif. Nah, setelah kita membuat mading, yuk kita presentasikan hasil mading dari kelompok kalian. Jadi kalian bisa mempresentasikan tentang revolusi Rusia, revolusi Prancis dengan media mading kalian. Ini siapa duluan nih yang mau presentasi? Ada nggak? Mau mengajukan diri? Ada? Ada yang mau mengajukan diri? Bapak tunjuk aja apa ya? Coba dari kelompoknya Yeni, Ajis, dan Diana. Silakan presentasi tentang revolusi Prancis dengan media madingnya. Kelompok 1. Iya, Pak. Coba presentasikan tentang revolusi Prancis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian Abdul Aziz dan Diana. Kami akan mempresentasikan hasil mading kami. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yaitu Mega dan Grace Sandi. Silakan kelompok Mega dan Grace Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Grace Sandi dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, tadi adalah kami sudah mempresentasikan kelompok kami. Terima kasih Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mantap semuanya anak-anak Bapak, semuanya kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan madingnya dengan luar biasa hebat dan kreatif serta isi yang sangat lengkap. Nah, jadi kita akan simpulkan bersama-sama. Jadi setelah tadi pembelajaran yang kalian presentasikan tentang revolusi Prancis, ada yang bisa simpulkan apa yang dimaksud dengan revolusi Prancis? Jadi revolusi ini terjadi di mana nih kira-kira? Di Prancis. Di Prancis. Apa tuh yang ada lagi yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, Yeni. Coba silakan Yeni. Nah, yang saya tangkap dari pembelajaran kita hari ini, revolusi Prancis ini merupakan salah satu revolusi besar dunia yang mampu mengubah kehidupan masyarakat. Monarki absolut yang telah memerintah Prancis itu selama berabad-abad runtuh, Pak, karena revolusi Prancis. Iya, hebat, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Yeni. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa revolusi Prancis ini adalah perubahan yang terjadi di Prancis dalam menentang kekuasaan Raja Louis ke-16. Di sini faktor-faktornya memang karena krisis keuangan salah satunya. Di sini bangsa Prancis yang uang kasnya lagi kosong karena membantu Amerika Serikat dalam revolusi Amerika, tapi ternyata bangsawannya juga hidupnya boros, suka foya-foya. Makanya Maria Antoinette, istrinya Raja Louis ke-16 itu merupakan orang yang suka foya-foya. Hidupnya berglamor, pesta, beli ini itu yang kurang bermanfaat. Makanya disebut sebagai dengan Madame Defisit. Karena sering foya-foya itu. Nah, dari situ nanti terjadi rakyat Prancis menentang, apalagi di sini Prancis juga memberlakukan adanya pajak. Pajaknya itu kepada orang golongan 3. Nah, golongan 3 ini adalah orang-orang para petani pedagang yang artinya merupakan orang-orang yang kaum menengah bawah. Sudah kaum menengah bawah tapi disuruh bayar pajak. Dan akhirnya nanti rakyat Prancis memberontak hingga adanya penyerangan penjara Bastille. Nah, penjara Bastille ini merupakan simbol dari kediktatoran dari Raja Louis ke-16. Jadi orang-orang yang menentang pemerintahan sama Raja Louis ke-16 itu dimasukkan ke penjara Bastille. Nah, hingga nanti revolusi Prancis ini memberikan semangat yang tadi ada liberté, fraternité, égalité. Persatuan, persaudaraan, dan
lainnya. Selanjutnya juga nanti dari pengaruh revolusi Prancis ini muncullah paham baru atau ideologi baru yang bernama liberalisme. Dan liberalisme ini artinya pembebasan dan sampai berpengaruh kepada Indonesia dengan adanya taman siswa. Di sini adanya kebebasan untuk mendirikan sekolah-sekolah yang bebas dari intervensi Belanda. Begitu. Jadi itu ya kita pelajari pada hari ini. Terus bagaimana nih perasaan kalian dalam pembuatan mading kita pada hari ini? Senang? Senang, Pak. Senang. Apalagi yang kalian tangkap dari pembuatan mading? Apa sih yang nilai-nilai yang bisa kalian tangkap dari pembuatan mading ini? Kalian belajar apa aja nih dari pembuatan mading ini? Harus bekerja sama supaya madingnya cepat selesai, Pak. Harus bekerja sama untuk madingnya biar segera selesai. Terus apa lagi yang kalian bisa ambil dari pembuatan mading ini? Aziz mungkin? Apa? Ya ini mungkin apa yang kamu tangkap lagi dari pembuatan mading ini ya nih? Harus kompak, Pak. Karena Harus masing-masing anggota punya ide sendiri-sendiri. Jadi harus kompak nih buat Iya betul, madingnya. karena masing-masing orang anggota tuh uniknya beda-beda, harus kompak. Jadi kita harus bisa mengakomodir dari semua pikiran begitu. Ya, jadi untuk minggu depan kalian siapkan ya materi mengenai revolusi Rusia. Ya, jadi nanti revolusi Prancis ini berkaitan dengan revolusi Rusia. Nah, revolusi Rusia nanti kita akan membuat makalah. Nah, untuk pembuatan makalah kelompoknya sama. Pokoknya nanti minggu depan kalian bawa laptop ya. Kita akan membuat makalah. Nah, untuk mendalami pemahaman kalian bisa baca-baca juga dari modul yang sudah Bapak share tadi di awal ya. Bisa kalian baca, bisa kalian pahami, atau bisa juga nih dari sumber-sumber lainnya. Dari artikel Ruang Gulu, artikel Aku Pintar, artikel Kuiper, dan artikel-artikel lainnya. Malah bisa lebih mantap lagi kalau kalian bisa baca dari jurnal yang lebih ilmiah. Gitu. Begitu aja. Jadi sebelum kita tutup, seperti biasa kita akan ada evaluasi. Untuk evaluasi silakan bisa scan QR code-nya. Kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Ini di Google Form ya. Ya, silakan dikerjakan. Oke, Bapak melihatnya dari handphone ya. Siapa saja yang sudah mengerjakan? Sudah Ya, 15 Pak. menit. Wah, semua sudah mengerjakan di sini. Di sini yang dapat nilai 100 ada. Wah, Mbak Yeni dan Mega dapat nilai 100. Tepuk tangan dong. Mantap, mantap. Berarti pengetahuannya sudah luar biasa. Ajis, Diana, sama Grace Andi juga nilainya sudah di atas KKM. Berarti anak-anak Bapak hebat semua pada hari ini. Oke, itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Makasih ya anak-anak. Ya, Pak. Makasih, Ya, Pak. Pak. Perhatikan semua. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.